Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab at-tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa fil hadis, dan di dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang syirik kecil. Faqal, maka beliau menjawab, ar-riya, syirik kecil adalah riya. Riya adalah menampakkan ibadah dengan maksud supaya dilihat manusia, sehingga mereka memuji orang yang menampakkan ibadah itu karenanya. Keterkaitan hadis ini dengan babul khawfi minasyirik, bab takut terjerumus dalam perbuatan syirik. Sesungguhnya pada hadis ini terdapat kekhawatiran, ketakutan dari syirik kecil, sebagaimana sesungguhnya pada dua ayat sebelumnya terdapat kekhawatiran dan ketakutan dari syirik besar. Babul khawfi minasyirik, bab ketakutan dan kekhawatiran dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik mencakup dua jenis syirik, syirik besar dan syirik kecil. Faedah yang dipetik dari hadis ini, pertama, ketakutan yang sangat dan kekhawatiran yang sangat dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik kecil. Dan itu karena dua alasan. Pertama, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat takut akan terjadinya syirik kecil. Kedua, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat takut syirik kecil menjangkiti orang-orang yang saleh,
yang sempurna. Lalu apalagi orang yang tidak saleh, sangat pantas dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan syirik kecil. Faedah kedua, sangat penyayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dan kesungguhan beliau untuk memberikan petunjuk kepada mereka dan menasihati mereka. Faedah yang ketiga, sesungguhnya syirik terbagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah terkait perkara yang termasuk kekhususan Allah. Sedangkan syirik kecil adalah apa yang terdapat pada nas-nas bahwa ia syirik tetapi tidak sampai pada batas syirik besar. Perbedaan antara keduanya adalah sesungguhnya syirik besar menghapuskan semua amalan, sedangkan syirik kecil menghapuskan amalan yang syirik kecil itu bersama dengannya. Sesungguhnya syirik besar menjadi sebab pelakunya kekal di neraka jahanam, sedangkan syirik kecil tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka jahanam. Sesungguhnya syirik besar mengeluarkan dari agama, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama. Asy-syarah, penjelasan. Auradal musannifu hadzal haditsa mukhtasaran ghaira ma'zu. Penulis Kitabut Tauhid rahimahullah menyebutkan hadis ini dengan ringkas tanpa disebutkan takhrijnya. Waqad rawahu al-Imam Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi. Sungguh hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Wa hadha lafzu Ahmad. Ini adalah lafaz hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad. Haddatsana Yunus. Yunus telah menyampaikan hadis kepada kami. Dia berkata, haddatsana Laits. Laits telah menyampaikan hadis kepada kami. An Yazid, dari Yazid, yakni bin al-Had, yaitu Ibnul Had. An Amrin, dari Amr. An Mahmud bin Lubaid, dari Mahmud bin Lubaid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang aku paling khawatirkan menjangkiti kalian adalah syirik kecil. Qalu, mereka berkata, wa masyirkul asgharu ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamati idza jazan nasa bi'a'malihim. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat ketika memberikan balasan kepada manusia karena amalan-amalan mereka. Idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kepada orang-orang yang
kalian berbuat riya untuk mereka di dunia. Fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'a, lalu lihatlah apakah kalian mendapati di sisi mereka ada balasan. Qala Al-Mundhiri berkata, wa Mahmud bin Labid ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mahmud bin Labid melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yasihha lahu minhu sama'un fima ara. Tidak benar Mahmud bin Labid mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang saya berpendapat dengannya. Wa dzakara Ibnu Abi Hatim menyebutkan anna al-Bukhari qala, bahwa Al-Bukhari berkata, lahu suhbah, Mahmud bin Labid memiliki persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajjahahu Ibnu Abdul Barr wal Hafidh. Pernyataan Al-Imam Al-Bukhari ini dikuatkan oleh Ibnu Abdul Barr dan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Wa qad rawahu At-Tabarani bi asanid jayyidatin an Mahmud bin Labid. Sungguh hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad-sanad yang bagus dari Mahmud bin Labid an Rafi' bin Khadij, dari Rafi' bin Khadij, mata Mahmudun sanata 96. Mahmud meninggal pada tahun 96 Hijriah, wa qila sanata 97, dan dikatakan meninggal pada tahun 77 Hijriah, walahu 99 sanah. Sementara Mahmud berusia 79 tahun. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, sesungguhnya perkara yang aku paling khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Hada min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi, ini termasuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Wa rahmatihi wa ra'fatihi bihim, termasuk rahmat dan kelembutan beliau kepada mereka. Fala khaira illa dallahum alaihi wa amarahum bih, tidak ada suatu kebaikan pun kecuali Rasulullah menunjukkan kepadanya dan memerintahkan mereka untuk melakukannya. Wala syarra illa bayyanahu lahum wa akhbarahum bihi wa nahahum an, dan tidak ada suatu keburukan pun kecuali Rasulullah menjelaskannya kepada mereka dan mengabarkannya kepada mereka serta melarang mereka dari melakukannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ma sahha an, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sahih darinya, ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum, tidaklah Allah mengutus satu nabi pun kecuali nabi itu sangat pantas untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Al-Hadith. Fa idza kana asy-syirkul asgharu makhufan ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a kamali ilmihim wa quwwati imanihim, fa kaifa la yakhafuhu wa ma fawqahu
man dunahum fil ilmi wal imani bimaratib. Apabila syirik kecil dikhawatirkan menimpa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ilmu mereka sempurna dan keimanan mereka kuat, lalu bagaimana tidak dikhawatirkan lebih dari itu orang yang di bawah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keilmuan mereka dan keimanan mereka dengan banyak tingkatan perbedaannya. Khususan idza urifa anna aktsara ulama'il amsar al-yawma la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarra bihi al-musyrikun. Khususnya apabila diketahui bahwa kebanyakan ulama-ulama di negeri hari ini, di negeri-negeri hari ini tidak mengetahui tauhid kecuali apa yang diakui dan ditetapkan oleh para pelaku kesyirikan. Wa ma 'arafu ma'nal ilahiyah, mereka tidak mengetahui arti ilahiyah allati nafatha kalimatul ikhlasi an kulli ma siwallah, yang mana ilahiyah, ya, peribadahan ditiadakan oleh perkataan al-ikhlas, perkataan la ilaha illallah, dari semua selain Allah. Wa akhraja Abu Ya'la wa Ibnul Mundhir, Abu Ya'la mengeluarkan hadis dan Ibnul Mundhir an Hudzaifah bin al-Yaman, dari Hudzaifah bin al-Yaman, an Abi Bakrin, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Syirik pada kalian lebih samar daripada semut kecil yang bergerak. Qala Abu Bakar, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal syirku illa ma 'ubida min dunillah aw ma du'iya ma Allah. Bukankah kesyirikan itu hanyalah apa yang diibadahi selain Allah dan apa yang didoai bersama dengan Allah? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takilatka ummuk, sungguh asyirku fikum akhfa min dabibin naml, kesyirikan pada kalian lebih samar daripada semut kecil yang bergerak. Al-hadis. Wa fihi, dan padanya, antaqula, engkau mengatakan, a'tanillahu wa fulan, Allah dan fulan memberikan kepadaku pemberian. Wa niddu an yaqula al-insanu, saingan itu seseorang mengatakan, laula fulanun qatalani fulan, kalaulah tidak ada si fulan maka si fulan membunuhku. Intaha, selesai, minad dur, dari dur. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, rahimahullahu ta'ala, berkata, wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u niddan dakhala an-nar, barang siapa meninggal dunia sementara dia meminta kepada saingan,
sekutu selain Allah, maka dia masuk neraka. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Keterkaitan hadis ini dengan babul khaufi minasyirik, bab ketakutan dan kekhawatiran dari perbuatan syirik. Sesungguhnya padanya terdapat perbuatan menakut-nakuti dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik, dengan menjelaskan akibat yang diperoleh oleh pelaku syirik dan kemana dia akan kembali akhir kehidupannya. Faedah-faedah yang dipetik dari hadis ini: pertama, menakut-nakuti terjerumus dalam perbuatan syirik dan anjuran serta perintah untuk bertobat darinya sebelum meninggal dunia. Kedua, sesungguhnya semua yang berdoa kepada nabi atau wali yang hidup atau yang mati, atau kepada bebatuan atau kepada pepohonan selain berdoa kepada Allah, maka sungguh dia telah menjadikan saingan untuk Allah. Ketiga, sesungguhnya syirik tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Asy-Syarh, penjelasan. Qala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, an-niddu asy-syabih. An-nidd artinya asy-syabih, sesuatu yang disamakan atau sesuatu yang diserupakan, saingan. Yuqalu, dikatakan, fulanun niddu fulan, fulan nid fulan. Fulan disamakan dengan si fulan, fulan saingan si fulan. Wa nadiduhu ay mithluhu, nadiduhu yaitu sepertinya, wa shibhuhu dan yang mirip dengannya. Intaha, selesai perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah menjadikan untuk Allah saingan-saingan sementara kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 22. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, barang siapa yang meninggal dunia sementara dia berdoa kepada saingan selain Allah, yaitu yaj'alu lillahi niddan fil ibadah, dia membuat saingan untuk Allah terkait peribadahan. Yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bih, dia berdoa kepada saingan itu, meminta kepada saingan itu, dan beristighatsah kepadanya, meminta bantuan kepadanya setelah terjadinya suatu musibah atau yang lainnya supaya hilang darinya. Dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Qala al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wasyirku fahdharhu fasyirkun zahirun dal qismi laysa biqabilil ghufrani, maka berhati-hatilah dari syirik, maka syirik yang nyata ini, macam yang nyata ini tidak diampuni oleh Allah. Wa huwa ittikhadun niddi lirrahmani ayyan kana min hajarin wa min insani. Syirik yang nyata ini, yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla ini adalah membuat saingan untuk Allah yang memberikan rahmat, siapapun saingan itu, yaitu bebatuan atau manusia. Yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbatid dayyani,
orang yang menjadikan saingan itu berdoa kepada saingan itu, berharap kepadanya, kemudian takut kepadanya, dan mencintainya sebagaimana mencintai Allah yang memberikan pembalasan terhadap amalan. Wa'lam, ketahuilah, anna ittikhadhan niddi ala qismain. Sesungguhnya menjadikan saingan itu ada dua macam. Al-awwal, pertama, annahu yaj'aluhu lillahi syarikan fi anwa'il ibadati aw ba'dihha kama taqaddam. Bahwasanya dia menjadikan sekutu untuk Allah terkait macam-macam ibadah atau sebagiannya, sebagaimana telah berlalu. Wa huwa syirkun akbar, dan ia adalah syirik besar. Wa tsani, yang kedua, ma kana min naw'i syirkil asghar, yang termasuk jenis syirik kecil. Ka qaulir rajul, seperti perkataan seseorang, masya Allah wa syi't, terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Walaula Allah wa ant, kalaulah tidak ada Allah dan kamu. Wa kayasirir riya, dan seperti remehnya riya. Faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu rajul, sungguh tetap adanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang berkata kepadanya, masya Allah wa syi't, sesuatu ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aj'altani lillahi niddan, dan apakah engkau menjadikanku sebagai saingan untuk Allah? Bal masya Allah wahdah, bahkan sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah semata. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Abi Syaibata wal Bukhari fil Adab al-Mufrad wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al-Bukhari di Al-Adab al-Mufrad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa qad taqaddama hukmuhu fi babi fadli tauhid, sungguh telah berlalu hukumnya pada bab tentang keutamaan tauhid. Wa fihi, dan padanya terdapat faedah bayanu anna da'wata ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallahu syirkun jali, penjelasan bahwasanya berdoa kepada selain Allah terkait perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah adalah syirik nyata. Katalabis syafa'ati minal amwat, seperti meminta syafaat dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa innaha mulkun lillahi ta'ala, karena sesungguhnya syafaat itu milik Allah Ta'ala semata. Wa biyadihi laisa biyadi ghairihi minha syai', dan di tangannya tidak berada pada tangan selainnya sama sekali darinya. Wa huwa alladhi ya'dhanu lisyafi'i an yashfa'a fi man laqa Allah bil ikhlasi wat tauhid min ahli al-kaba'iri. Dialah Allah yang mengizinkan orang yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat kepada orang yang bertemu dengan Allah dengan keikhlasan dan tauhid dari pelaku dosa besar. Kama ya'ti taqriruhu fi babis syafa'ati insyaallah ta'ala, sebagaimana akan datang penetapannya pada bab asy-syafa'ah, bab tentang syafaat insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.